Halo sobat-sobat Lautan Fakta. Kali ini kita akan membahas kenapa orang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap menjadi kaya. Saya rangkum dari beberapa sumber yang terpercaya. Dan siapkan nyali Anda, kita akan menyelam ke dalam Lautan Fakta. Penulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, menjelaskan sebuah konsep yang sangat menarik yang ia sebut sebagai kuadran arus kas. Ia mengatakan bahwa ada garis tipis antara orang kaya dan orang miskin. Mereka yang berada di sisi kiri kuadran bekerja demi uang, karena mereka membutuhkan keamanan. Sementara mereka yang berada di sisi kanan kuadran bekerja demi kebebasan, sehingga mereka tidak perlu bekerja keras sepanjang hidup mereka. Bisnis pada suatu saat kita semua pernah terpesona oleh pengusaha sukses. Kita bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengumpulkan miliaran dolar dalam satu masa hidup. Kadang-kadang kita juga terpengaruh oleh stereotip Hollywood. Kita merasa bahwa orang kaya raya adalah kroni korup dan tidak berperi kemanusiaan yang tidak pernah berkeringat sedikit pun dalam hidup mereka. Tetapi pemikiran ini adalah hambatan mental terbesar kita yang membuat kita tetap miskin seumur hidup kita. Menciptakan bisnis yang menguntungkan membutuhkan setiap tetes keringat dan darah Anda untuk mengidentifikasi ide bisnis dan berhasil menskalakan ide tersebut ke dalam sebuah perusahaan multinasional bukanlah permainan anak kecil. Setiap pengusaha yang sangat kaya di dunia, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg dibuat dengan cara yang sama melalui kerja keras. Perbedaan antara pengusaha kaya dan karyawan sama dengan perbedaan antara pendapatan pasif dan pendapatan aktif. Pengusaha bekerja sangat keras selama beberapa tahun pertama untuk menciptakan bisnis, sementara karyawan bekerja keras sepanjang hidup mereka. Pengusaha menciptakan aset yang menghasilkan uang bagi mereka selama sisa hidup mereka tanpa bekerja lagi. Sementara karyawan hidup dari gaji ke gaji. Pengusaha mengamankan kehidupan mereka sendiri dalam kehidupan anak-anak mereka. Sementara, karyawan meninggal dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan apapun untuk generasi 2. Berikutnya real estate saat membuat bisnis adalah salah satu aset terbaik untuk menghasilkan jutaan kekayaan bersih. Itu bukan satu-satunya. Kita semua berasal dari keadaan keuangan yang berbeda. Banyak dari kita yang memiliki pekerjaan yang aman dan terjamin dengan tunjangan. Sangat penting untuk berdiri di atas dua kaki kita sendiri dengan kendala seperti itu. Meninggalkan keamanan kerja dan memulai bisnis tidak selalu merupakan risiko yang dapat Anda ambil. Namun itu tidak berarti Anda harus mematahkan punggung Anda sepanjang hidup Anda bekerja untuk orang lain. Anda masih bisa keluar dari rat race jika Anda mulai membuat keputusan investasi yang tepat. Ketika Anda masih muda dan mendapatkan gaji rata-rata, membeli real estate tampaknya mustahil. Namun disitulah OPM masuk dan kata-kata Robert Kiyosaki Open adalah singkatan dari uang orang lain. Sederhananya dia mendorong orang untuk meminjam uang untuk membeli real estate sewaan. Properti seperti itu menciptakan aliran pendapatan kedua bagi Anda selain pekerjaan 9 hingga 5 Anda. Pendapatan sewa membayar pembayaran hipotek dan pengeluaran lain yang masih menambahkan sejumlah uang ke saku. Anda juga investasi real estate menurunkan pajak Anda yang seperti uang gratis di saku Anda. Jadi mengapa tidak memanfaatkan keringanan pajak yang menyertainya secara bertahap? Saat Anda mulai dengan memperoleh lebih banyak properti sewaan, Anda menjadi semakin tidak bergantung pada gaji Anda berikutnya, dan saat itulah Anda benar-benar memperoleh kebebasan finansial. Anda tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Aset Anda bekerja untuk Anda, dan jika Anda pintar, Anda akan mulai menambahkan beberapa aliran pendapatan pasif. Saat Anda menciptakan kekayaan yang dapat Anda wariskan kepada generasi 3. Kita semua tahu sekarang bahwa bisnis dan real estate pada awalnya membutuhkan waktu dan usaha. Sebelum Anda dapat memetik manfaat darinya, sebagian besar dari kita tidak memiliki banyak waktu luang setelah bekerja selama 10 hingga 12 jam sehari. Dalam kasus seperti itu,
Robert Kiyosaki membagikan rute lain menuju kebebasan finansial. Hal ini membutuhkan kebiasaan belanja yang disiplin, tetapi jauh lebih mudah untuk memulai bagi orang-orang yang memiliki waktu dan uang yang terbatas. Daripada menghabiskan uang hasil jerih payah Anda untuk pergi ke pub dan bar setiap minggu, Anda dapat menginvestasikannya di saham, obligasi, reksadana, dan jenis kelamin G. Setiap instrumen memiliki risikonya sendiri, sehingga Anda dapat memilih berdasarkan kapasitas pengambilan risiko Anda. Aset-aset ini membebaskan Anda dari mengatasi tantangan mengelola bisnis atau real estate dan pada saat yang sama, memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam bisnis orang lain yang sukses dan menguntungkan. Semakin banyak Anda menabung dan berinvestasi, semakin cepat Anda dapat keluar dari perlombaan tikus 9 hingga 5 dan membebaskan waktu Anda untuk menambah aliran pendapatan pasif. Komoditas. Tahukah Anda mengapa dolar terus naik atau turun nilainya? Karena uang kertas adalah konsep buatan manusia. Konsep buatan manusia itu tidak nyata, ia memiliki nilai hanya karena pemerintah mendukungnya. Dan pemerintah dapat mendukungnya karena FED dapat mencetak lebih banyak lagi kapan saja mereka mau. Berarti dolar tidak memiliki nilai sendiri hari ini. AIS adalah negara adidaya dunia, jadi dolar adalah mata uang yang paling berharga. Besok jika ada negara lain yang mengalahkan AIS menjadi negara adidaya dunia, mata uang negara tersebut akan menggantikan dolar. Jadi menabung dalam satu mata uang saja tidak pernah menjadi aset terbaik untuk menciptakan kekayaan antar generasi. Tidak ada yang tahu kapan selembar kertas menjadi tidak berharga untuk mengatasi semua kekurangan mata uang kertas ini. Semua individu yang sangat kaya berinvestasi dalam mata uang kertas. Berinvestasi pada apa yang disebut Kiyosaki sebagai uang Tuhan, komoditas seperti emas, perak, minyak, atau bahkan biji-bijian dan daging akan tetap berharga bagi umat manusia di masa mendatang. Komoditas sebagai aset tak tergantikan. Pada akhirnya kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan energi untuk bepergian dan berdagang, dan kita membutuhkan logam mulia untuk menyimpan kekayaan. Aset kertas tidak dapat melakukan hal-hal ini untuk kita dengan jumlah yang terbatas. Komoditas juga merupakan perlindungan yang baik terhadap inflasi. Oleh karena itu, selalu merupakan ide yang baik untuk mendiversifikasi portofolio Anda dengan beberapa investasi di komoditas karena nilainya naik di masa-masa sulit ketika aset lain turun 5 kali lipat. Kita semua pernah mendengar ungkapan waktu adalah uang. Tahukah Anda mengapa ungkapan ini muncul menurut para ekonom? Waktu adalah sumber daya manusia yang paling berharga. Uang datang dan pergi, sebagian besar pemain NFL bangkrut keesokan harinya, mendapatkan jutaan dolar pertama mereka, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali usia muda. Anda adalah aset terbaik Anda, memungkinkan Anda untuk mengambil lebih banyak risiko. Karena Anda masih memiliki kehidupan yang panjang di depan Anda untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Tetapi begitu Anda memasuki usia tua, tidak ada jalan untuk melihat ke belakang karena itu memanfaatkan waktu Anda secara maksimal sangat penting. Untuk pensiun kaya, seseorang yang mulai berinvestasi sejak usia 20 tahun akan mengumpulkan lebih banyak daripada orang yang memulai pada usia 30 tahun. Bahkan peramal Omaha Warren Buffett menyarankan orang untuk memulai dari usia muda. Cara lain untuk memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya adalah dengan meningkatkan keterampilan Anda. 5 hari kerja seminggu. Hari kerja minggu menyisakan Anda dengan 2 hari untuk berinvestasi pada diri sendiri. Anda dapat menghabiskan waktu di bar, film, atau bergaul dengan teman-teman. Atau Anda dapat bekerja pada diri Anda sendiri, memulai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan promosi di pekerjaan Anda. Menciptakan cincin pengaman di sekitar Anda dan orang yang Anda cintai. Arti sebenarnya dari menjadi kaya adalah tidak peduli bagaimana ekonomi dunia berubah, Anda tetap terlindungi. Kesehatan Anda sambil memanfaatkan waktu dengan baik adalah lebih dari sekedar mental usaha. Menjadi bugar diperlukan untuk mencapai semua tujuan dan ambisi. Kebanyakan dari kita tidak peduli dengan tubuh kita.
Di usia muda kita makan sampah kesehatan Anda sambil memanfaatkan waktu Anda dengan baik lebih merupakan usaha mental. Menjadi sehat secara fisik sangat dibutuhkan untuk mencapai semua tujuan dan ambisi Anda. Di usia muda kita makan junk food, makanan restoran yang tidak sehat, mengkonsumsi alkohol yang tidak disarankan, atau bahkan merokok. Kita merasa bahwa kita telah bekerja sangat keras dan bahwa kita pantas mendapatkan kelonggaran. Kemudian kita kembali ke pekerjaan kita semua dengan senang hati siap untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kita akhirnya mendapatkan terjebak dalam siklus ini tidak hanya membuat kebiasaan tidak sehat ini menggerogoti penghasilan, tetapi juga membuat kita memiliki kekayaan besar yang mengikis tagihan medis di hari tua kita. Sebaliknya, jika kita berinvestasi pada tubuh kita dan berolahraga secara teratur, kita tidak hanya bisa bekerja lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak, tetapi juga bisa menjalani hidup yang panjang dan sehat bersama keluarga dan orang yang kita cintai. Aset online, apakah Anda tahu berapa biaya untuk memulai saluran YouTube? Sama sekali tidak ada yang gratis. Dan apakah Anda pernah belajar sesuatu yang keren dari video YouTube yang dimiliki semua orang? Kita semua pandai dalam sesuatu. Beberapa dari kita memasak dengan sangat baik. Beberapa suka membuat orang lain tertawa, dan beberapa jenius komputer. Jadi mengapa tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan Anda untuk membantu orang? Berjuang dengan sesuatu yang Anda kuasai, dan jika keterampilan Anda benar-benar dicari, Anda akan memiliki cukup banyak pelanggan dalam waktu singkat dan YouTube akan membayar Anda. Anda dapat bahkan mulai menghasilkan pendapatan iklan. Hal yang sama terjadi pada semua aset online. Setelah aset online Anda mulai menghasilkan cukup uang, Anda bahkan dapat membuat bisnis darinya, mengupgrade konten, mempekerjakan orang untuk bekerja untuk Anda, dan bahkan bergabung dengan program afiliasi untuk menambah sumber penghasilan Anda. Jika Anda tertarik untuk menghasilkan uang dari YouTube, pastikan untuk melihat pelatihan YouTube gratis. Pernahkah Anda mendengar pepatah yang mengatakan bahwa klien yang bahagia adalah klien yang mereferensikan? Pepatah kecil ini berbicara banyak tentang mengapa mengembangkan merak pribadi atau niat baik sangat penting untuk kesuksesan bisnis apapun, besar atau kecil. Sementara melakukan pekerjaan yang baik dapat membuat Anda sukses lebih awal, Anda harus memberitahu orang-orang bahwa Anda berada di balik semua pekerjaan yang baik itu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk memberikan tanda suka dan berlangganan ke channel. Tonton lebih banyak lagi video. Terima kasih.